Halo penikmat film semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku Hauzan Amjad di Bahas Film. Kali ini aku mau ngebahas film yang baru rilis 2 bulan yang lalu dan sempat ramai juga karena film ini merupakan spin-off dari film yang juga rilis pada tahun ini, yaitu film NKCTHI atau Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nah, film ini juga disutradarai oleh sutradara yang sama, yaitu Angga Dwi Masa Songko. Film apa lagi kalau bukan film as Story of Kale When Someone in Love. Film ini bercerita tentang Kale sebelum bertemu Awan di film NKCTHI, yang mana di film itu Kale sudah berperan menjadi manajer band Arah. Nah, di film ini bercerita tentang Kale yang bertemu dengan Dinda, yaitu manajer band Arah sebelumnya. Nah, penasaran gimana filmnya? Mari kita bahas. Nah, film ini singkat, padat, nggak pakai banyak aktor, cuma diperanin oleh Ardhito Pramono, Aureli Mormans, band Arah, dan sedikit kru-kru tambahan, dan juga nggak makan banyak tempat, dan sebagian besar setnya itu malah cuman di rumahnya Kale dengan Dinda. Nah, tapi gimana caranya kita tetap bisa enjoy nontonnya? Perlu diingat bahwa film ini merupakan film pertama Ardhito Pramono sebagai pemeran utama, dan bisa kita lihat kalau dia total di sini. Walaupun sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi karena sakitnya tuh bertubi-tubi. Bayangin aja sakit bertubi-tubi itu gimana sih? Nah, tapi walaupun begitu kita tetap bisa berempati dengan dia. Berangkat ke karakter Dinda, pasangannya Kale di film ini yang diperankan oleh Aureli Mormans. Nah, Aureli sendiri merupakan aktor yang lebih senior daripada Ardhito Pramono. Tapi walaupun begitu, dia mampu menahan dan menyeimbangkan performanya untuk menghasilkan chemistry yang baik dengan Ardhito Pramono. Satu yang menarik dari film ini ialah lagu-lagu dan soundtrack dari Ardhito Pramono dan juga band Arah. Nah, beberapa juga berhasil menambah emosi filmnya, apalagi di akhir film di adegan Kale yang nyanyi lagunya dengan Dinda. Nah, di situ Dinda bilang, nggak boleh dikasih tahu dong, spoiler alert. Sorry. Nah, film ini juga berhasil mengangkat isu toxic relationship, dan bahkan di awal sempat dilihatin kalau ada kekerasan dalam hubungannya Dinda. Yang di sini Kale datang dan menyelamatkan. Hero banget. Tapi ternyata Kale menyelamatkan Dinda dari satu penjara hanya untuk dimasukkan ke penjara yang lain. Kenapa? Karena Kale ini hanyalah seorang pemuda yang sebenarnya sangat mencintai kekasihnya. Dan ia memeluk kekasihnya dengan erat sampai tanpa sadar, ia bukannya malah memberikan kenyamanan, tapi malah membuat kekasihnya itu menjadi kesakitan. Dan sadar nggak sadar, sebenarnya di film ini kita nggak tahu banyak tentang karakter Dinda. Kenapa? Karena ini story of Kale, nggak kayak gitu. Kita tahu kalau Dinda itu seneng jadi manajer band Arah, tapi kita nggak tahu kenapa dia seneng. Nah, kita juga tahu kalau Dinda punya bakat nyanyi yang mau dikembangkan oleh Kale. Tapi kita juga nggak tahu dia tuh sebenarnya senangnya apa. Dia nyanyi karena dipaksa oleh Kale. Nah, kita juga tahu di dua hubungannya dia merasa dipenjara. Tapi kita juga nggak tahu di akhir film ini kebebasan seperti apa yang dia maksud sebenarnya. Dan di endingnya aku sendiri ngerasa kalau film Story of Kale ini agak mirip dengan film 500 Days of Summer. Intinya film ini nggak cuma menarik dan sedih untuk ditonton, tapi juga sedikit banyak menjelaskan dampak dan bahayanya toxic relationship di kehidupan percintaan remaja masa kini. Satu hal yang dapat kita apresiasi dari film ini ialah film Story of Kale diproduksi dan dirilis di masa pandemi. Nah, walaupun dengan segala keterbatasannya, film ini tetap bisa kita nikmati dengan harga terjangkau dan secara legal di bioskop online. Dan berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah disebutkan, film ini layak mendapatkan. Sekian dari bahas film kali ini, sampai bertemu lagi di bahas film episode selanjutnya.